Salam saudaraku dikasih Tuhan, puji Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami GBI Ralapa Samarinda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau, karena pertolongan daripada Roh Kudus, kami ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi sebaliknya di tengah-tengah kesulitan, Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Bahkan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Pasal yang ke-21, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan, Alkitab mencatat, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari Yesus ada di muka bumi bersama para murid-muridnya. Bahkan Alkitab mencatat Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kali kepada murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa dia, Yesus, adalah Allah yang hidup, saudaraku. Bahkan ketika kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15, tak kala ketika mereka para murid sedang menangkap ikan. Apa yang terjadi saudaraku? Ketika mereka menangkap ikan dari malam hari hingga siang hari, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Yesus memerintahkan kepada mereka, "Tebarkan jalamu," lalu kemudian Alkitab mencatat mujizat terjadi dan para murid akhirnya mendapatkan ikan. Saudaraku, apa yang terjadi pada saat itu saudaraku? Murid-muridnya sadar bahwa itu adalah Yesus. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat bahwa Yesus sudah ada di tepi pantai. Yesus menyiapkan satu makanan bagi para murid-muridnya, saudaraku. Dan ini luar biasa. Makanan kesukaan Yesus, saudaraku, yaitu ikan bakar, saudaraku. Jadi ikan bakar itu yang Yesus buat untuk para murid-muridnya. Nah, kita bisa melihat dari Injil Yohanes pasal 21. Ketika mereka sudah sarapan, ada satu percakapan yang luar biasa di antara murid-muridnya, yaitu pribadi Petrus dengan Yesus, saudara. Bagaimana Yesus berkata kepada Petrus sesudah sarapan? Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan kalimat ini bukan hanya satu kali, saudaraku, tetapi kalimat ini 3 kali. Kalau Yesus berkata kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" lebih dari 1 kali, berarti ada sesuatu hal yang serius yang harus diperhatikan di dalam diri Petrus. Dan saya percaya, saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kalimat ini ditujukan kepada Petrus, maka saya percaya kalimat ini juga ditujukan kepada saya dan saudara. Kalau Yesus berkata kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan ini 3 kali, dan saya percaya pertanyaan ini pun sama kepada saya dan saudara 3 kali. "Apakah engkau mengasihi aku?" Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dari kalimat-kalimat apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus pertanyakan kepada Petrus. 3 pertanyaan yang mengandung kalimat makna yang sangat dalam, saudaraku.
Mari kita belajar. Yang pertama, saudaraku, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi kalimat pertama yang Yesus katakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Siapakah mereka itu, saudaraku? Jadi mereka yang Yesus maksud adalah teman-teman Petrus. Mereka ini yang Yesus maksud adalah murid-murid yang lain, saudaraku. Kita tahu siapa pribadi Petrus. Petrus adalah pribadi yang suka menonjol, saudaraku. Petrus adalah pribadi yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat menonjol dari antara murid-murid yang lain, saudaraku. Dan bahkan Petrus juga adalah temperamental yang tinggi, saudaraku. Tetapi kita bisa melihat terbukti kalau Petrus mempunyai pengaruh yang luar biasa. Siapa yang mengajak murid-murid yang lain untuk mencari ikan? Petrus yang mengajak mereka untuk cari ikan, saudaraku. Nah, kita bisa melihat kepemimpinan Petrus, pengaruh Petrus terhadap kawan-kawannya kepada teman-temannya. Tetapi Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yaitu kepada teman-teman yang lain. Tetapi bagaimana dengan saya dan saudara pada hari ini? Mari kita belajar, saudaraku. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kalau Yesus berkata kepada Petrus lebih daripada mereka, yaitu teman-temanmu ini yang mengikuti engkau. Tapi kita bisa melihat Injil Matius pasal 10 ayat 37, itu lebih jelas lagi. Yesus katakan barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan lebih daripada orang-orang yang kita kasihi. Jangan sampai saudara kita, jangan sampai teman kita, jangan sampai orang-orang di sekitar kita itu menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan, saudaraku. Berapa banyak di lingkungan kita, di antara kita saat ini yang terjadi. Ketika kita mau beribadah, lalu kemudian teman-teman kita berkata, jangan ibadah. Ngapain kamu ibadah? Lebih baik kita jalan-jalan ke mall. Atau mungkin ketika kita mau berdoa, tiba-tiba teman berkata, jangan berdoa, ayo kita jalan-jalan. Lalu kemudian saudaraku, karena kita takut kehilangan teman, kita takut kehilangan sahabat, atau mungkin kita juga takut kehilangan saudara, akhirnya kita mengikuti kemauan mereka. Kita membatalkan ibadah-ibadah kita membatalkan jam-jam doa kita. Hanya karena apa? Hanya karena takut kehilangan saudara, takut kehilangan teman, saudaraku. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Berapa banyak di akhir zaman di saat ini kekristenan, pribadi lepas pribadi, meninggalkan Yesus hanya karena seseorang. Saudaraku dikasihi Tuhan, apapun kondisi kita, jangan tinggalkan Yesus hanya karena seseorang. Mari kita harus mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, saudaraku. Kalau Yesus berkata kepada Petrus lebih daripada mereka ini, dan saya percaya kalimat itu juga ditujukan kepada saya dan saudara, kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada saudara-saudara kita maupun orang tua kita, saudaraku. Sebab Yesus berkata apa? Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya begini, saudaraku, jangan sampai iman kita kepada Kristus itu kandas oleh karena kita lebih mengutamakan mereka, oleh karena mereka menghalangi iman kita untuk bertumbuh mengenal pribadi Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon.
Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi mereka ini bukan hanya saudara-saudara kita, bukan hanya sahabat-sahabat kita, tetapi mereka ini juga bisa adalah mamon, saudaraku. Jadi mereka ini bisa juga kekayaan kita. Berapa banyak, saudaraku, orang-orang Kristen sudah mengabdi kepada mamon. Kita nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, saudaraku. Berapa banyak orang Kristen, bahkan orang-orang saat ini, mereka terjebak dengan cinta akan dunia. Mereka cinta uang, saudaraku. Bahkan Alkitab mencatat, oleh karena memburu uang, banyak orang kandas imannya. Mereka jatuh di dalam pencobaan, saudaraku. Sangat mengerikan. Karena Alkitab sudah mencatat bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Pastikan pada hari ini, saudaraku, saya dan saudara, kita lebih mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Jadikan Yesus nomor satu, bukan mamon, saudaraku. Ini sangat mengerikan kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang cinta mamon, saudaraku. Ini sangat mengerikan kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang cinta uang. Apalagi ada lagunya berkata, dalam Yesus kita bersaudara, dalam uang kita tidak bersaudara. Ini mengerikan sekali, saudaraku. Jangan sampai itu terjadi di tengah-tengah kita, saudaraku. Biarlah pada hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Lebih daripada mereka, bukan hanya sahabat kita, tapi juga lebih daripada mereka, yaitu kekayaan kita, uang kita, harta kita. Kita harus menjadikan Yesus menjadi Tuhan nomor satu di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, Yesus berkata lagi kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalimat yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku dikasih Tuhan, ini gak kebetulan kalau Yesus bertanya, karena Yesus sangat tahu siapa pribadi Petrus itu, saudaraku. Jadi makna yang kedua, kalau Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku, mari kita kembali, kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, 18 ayat yang ke-21 sampai 22. Firman Tuhan berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ternyata pribadi Petrus adalah pribadi yang mudah terluka, saudaraku. Petrus adalah pribadi yang mudah tersinggung, mudah terluka. Bahkan dia bertanya kepada Yesus, Guru, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang menjengkelkan? Berapa banyak di antara kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita menjengkelkan Anda? Berapa banyak orang-orang yang ada di sekitar Anda mengecewakan Anda? Hal inilah yang terjadi di dalam pribadi Petrus. Sampai-sampai Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang selalu menyakiti hatiku? Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang suka mengecewakan aku? Apakah sampai 7 kali? Yesus berkata kepada Petrus, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70. Perhatikan, sampai 70 kali 7 kali, saudaraku. Banyak orang berkata tidak terbatas. Yes, tidak terbatas, benar. Tetapi kalimat ini, saudaraku, ini adalah kutipan dari kitab Daniel, saudaraku. Tapi nanti suatu hari saya akan bahas tentang ini. 70 kali 7 kali, saudaraku. Orang berkata tidak terbatas. Yes, betul, tidak terbatas. Artinya begini, saudaraku, lebih jelasnya lagi, kita harus mengampuni orang-orang yang mengecewakan Anda, saudara-saudara yang mengecewakan Anda, mungkin orang tua Anda, mungkin pacar Anda, mungkin sahabat-sahabat dekat Anda. Dengar, kita harus mengampuni sampai kapan, saudaraku? Sampai Yesus datang kembali. Untuk apa? Untuk menjemput Anda. Ia mengampuni. Untuk apa? Untuk membinasakan mereka yang tidak mau bertobat, yang terus melukai orang-orang percaya.
Dengar saudaraku dikasih Tuhan. Pada hari ini saudaraku, jangan ada pribadi yang terluka. Jangan ada pribadi yang sakit hati. Yesus berkata kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Ini artinya, dengar saudaraku, nomor 2, siapapun mereka yang melukai engkau, siapapun mereka yang menyakiti hatimu, ampuni mereka. Mungkin di tengah-tengah pandemi corona yang saat ini sedang kita alami, kita mengharapkan bantuan dari teman-teman kita yang kaya. Mungkin kita mengharapkan uluran bantuan dari sahabat-sahabat kita yang mampu, tetapi nyatanya mereka nggak menolong kita. Saudaraku dengar, jangan engkau sakit hati, jangan engkau kecewa, saudaraku. Biarkan, tetap doakan, saudaraku. Sakit hati, kecewa, itu tidak akan memberikan manfaat dalam kehidupan saudara. Sakit hati dan kecewa justru itu akan membuat kita akan binasa, saudaraku. Sakit hati itu akan membawa penyakit di dalam diri kita. Bahkan dokter sendiri berkata, penyakit kanker, saudaraku, itu lebih banyak terjadi dialami oleh pribadi-pribadi yang suka sakit hati. Bahkan pribadi-pribadi yang suka dendam, saudaraku. Sangat mengerikan kalau itu ada di dalam pribadi orang percaya, kalau itu ada di dalam pribadi setiap orang. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar, tidak ada untungnya bila kita sakit hati, saudaraku. Itulah sebabnya bila saya dan saudara kita adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, ampuni siapapun mereka. Mungkin ada orang yang melukai engkau, mungkin ada orang yang menodai engkau. Saudaraku dikasih Tuhan, ampuni saudaraku. Mungkin orang tuamu, mungkin papa mamamu mengecewakan engkau, mungkin pacarmu mengecewakan engkau, mungkin suamimu mengecewakan engkau, mungkin istrimu mengecewakan engkau. Ampuni mereka, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan mau saya dan saudara hidup mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, siapapun mereka, kita memberikan pengampunan. Dan inilah yang dialami oleh Petrus, saudaraku. Dahsyat, saudaraku. Luar biasa. Yang ketiga, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku, Petrus pun dia mulai tenang. Dia mulai menangis. Dan dia ingat, kenapa? Saya percaya Petrus mengingat hal ini. 3 kali pertanyaan ini, saudaraku. Dia teringat kalau Petrus adalah pribadi yang belum ada sebulan, saudaraku. Belum ada sebulan, saudaraku, dari waktu kematian Yesus dan dari kebangkitan Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-33 sampai 34, saudaraku. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudaraku dikasih, Petrus sadar, belum lama dia sangkal Yesus. Dia menangis, dia sedih. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar. Yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Dengar, apapun kondisi keadaanmu, apapun masalah yang kau alami saat ini, saudaraku dikasih Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, jangan kita sangkal Yesus. Ketika murid-murid sedang mengalami masa yang cekam, saudaraku, tak kalah ketika Yesus ditangkap, semua murid berlarian, mereka ketakutan, saudaraku. Bahkan satu murid yang dipergok oleh orang-orang, yaitu pribadi Petrus. Mereka bertanya, bukan kau pengikut dia? Bukan kau salah satu dari mereka? 3 kali, saudaraku, Petrus menyangkal Yesus. Jangan sampai ada di antara kita, di tengah-tengah kesulitan apapun yang kita alami, jangan sampai kita menyangkal iman kita.
Dengan saudaraku dikasih Tuhan, situasi-situasi yang Tuhan izinkan di saat ini, percayalah saudaraku, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Itulah sebabnya jangan sampai di antara kita menyangkal iman. Jangan sampai di antara kita meninggalkan Yesus hanya untuk menghindar dari kesulitan, saudaraku. Mari kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Petrus sadar, dia menangis karena dia tahu pribadinya. Belum lama dia menyangkal Yesus. Akhirnya dia sedih. Dia berkata, hanya Engkau yang tahu Tuhan isi hatiku. Ya kira-kira begitu bahasa Petrus. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar pada hari-hari ini. Belum lama kita merayakan Paskah. Sebentar lagi kita akan merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita kembali mengingat sebelum Yesus naik ke sorga, saudaraku. Ini percakapan yang luar biasa. Sebelum Yesus naik ke sorga, ada percakapan yang luar biasa yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Dan ini juga disampaikan kepada kita. Apakah engkau mengasihi aku? Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Yang pertama, saudaraku, Tuhan lebih dahulu mengasihi saya dan saudara dengan memberikan nyawanya. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Yang pertama, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Bahkan Dia memberikan hidupnya bagi saya dan saudara. Dia mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan hidupnya demi saya dan saudara, supaya kita jangan binasa, saudaraku. Jadi sebelum kita mengasihi Tuhan, Dia terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Injil Yohanes pun mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Dahsyat. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita hidup harus mengasihi Tuhan? Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Yang kedua, saudaraku, Tuhan mau saya dan saudara kita semua harus hidup di dalam kasih-Nya. Mari kita melihat Injil 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Jangan kita mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya, saudaraku. Karena dunia yang ada di dalamnya semuanya akan binasa. Dunia yang ada di dalamnya tidak akan memberikan kita kekekalan, saudaraku. Dunia yang ada di dalamnya suatu hari kita akan tinggalkan. Dan itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan mau saya dan saudara kita hidup di dalam kasih-Nya. Tetapi bila kita tidak hidup di dalam kasih Bapa, kita hidup dalam kasih dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam diri kita, saudaraku. Berhenti mengasihi dunia, saudaraku. Mari kita belajar pada hari ini untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mau saya dan saudara kita semua hidup di dalam kasih-Nya. Yang ketiga, saudaraku, kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Mari kita bisa melihat Injil 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dengar, saudaraku, kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Kalau kita tidak hidup di dalam kasih Tuhan, maka ketakutan itu akan menguasai hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar pada hari ini lebih lagi kita mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi. Saya percaya Dia terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Dan biarlah di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi saat ini, kesulitan apapun yang kau alami, persoalan apapun yang kau alami, mari kita lebih lagi mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari saudaraku kita berdoa. Saya percaya pertolongan daripada Roh Kudus akan diberikan di tengah-tengah kita bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari berdoa, kita berdoa, dan saya akan berdoa buat setiap Anda yang ada di rumah-rumah.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan setiap kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Bapa, jadikan kami pribadi yang mengasihi Engkau. Dan biarlah Tuhan kasih Bapa itu selalu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi saat ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu nyata dan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Mereka yang mengalami kesulitan Tuhan tolong. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi di rumah-rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku dikasih Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Perhatikan, ibadah online itu tidak memiliki perbedaan dengan ibadah seperti biasa. Jadi ibadah biasa dan ibadah online itu sama saudaraku. Hanya ibadah online, ibadah live streaming itu kondisi tertentu karena situasi yang tertentu. Tetapi itu tidak ada perbedaan, semuanya sama. Itulah sebabnya mari kalau kita setiap ibadah seperti biasanya kita membawa persembahan, di ibadah online pun kita harus membawa persembahan ke rumah Tuhan. Mari saudaraku dikasih Tuhan, Anda bisa memberikan persembahan di rumah Tuhan. Anda bisa melihat rekening gereja Rayon 8, ada persembahan persepuluhan maupun persembahan syukur maupun persembahan penginjilan. Anda berikan bukan kepada manusia, tetapi Anda memberikan ke rumah Tuhan. Mari sempurnakanlah ibadah kita pada hari ini dengan persembahan yang engkau miliki. Engkau merindukan untuk membawa persembahan ke rumah Tuhan. Saya berdoa pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau melihat setiap hati-hati yang memberi untuk persembahan ke rumah Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka. Mereka yang memberikan persembahan tidak pernah kekurangan. Mereka selalu hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.